Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila, mahasiswi Universitas Mercu Buana. Di kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai analisis deskriptif statistik dan analisis regresi berganda. Pertama-tama saya akan melakukan import data terlebih dahulu pada aplikasi SPSS, klik File, lalu import data, lalu pilih Excel, lalu klik OK. Selanjutnya ke variabel view. Untuk desimal kita kurangi menjadi 2, dan untuk X1 desimalnya dinolkan saja. Selanjutnya kita ke data view. Dan saya akan melakukan analisis statistik deskriptif terlebih dahulu. Pertama-tama kita klik Analyze, pilih deskriptif statistik, pilih deskriptif. Masukkan variabel X1, X2, X3, dan Y ke kolom variables, lalu klik Option. Pastikan untuk bagian mean, standard deviation, minimum, dan maksimum ke checklist, lalu klik Continue, lalu klik OK. Selanjutnya akan keluar hasil output statistik deskriptif, dapat dilihat di sini. Untuk N ini adalah jumlah sampel yang saya miliki, dan untuk X1, earning per share atau EPS, diperoleh bahwa nilai minimum earning per share sebesar 1,00 atau 1, nilai maksimum adalah 1100, nilai min atau rata-rata 459,76, serta standar deviasi 391,626. Dan untuk S2 laba, diperoleh hasil nilai minimum laba sebesar 492,722 dan nilai maksimum 498,597 dengan nilai rata-rata 23948,045,17 serta standar deviasi sebesar 9527,704,804. Dan untuk S3 aset, diperoleh hasil nilai minimum aset sebesar 709330084 dan nilai maksimum 1511804,628 dengan nilai rata-rata 10147850966,67 serta standar deviasi sebesar 269594356,170 dan hasil ROA diperoleh hasil minimal 0,00 dan nilai maksimum 0,04 untuk rata-rata 0,0239 serta standar deviasi 0,00861. Selanjutnya kita ke data view, lalu kita lakukan analisis normalitas dengan cara klik Analyze, Regression, Linear. Masukkan variabel Y ke kolom dependen dan variabel X ke kolom independen. Klik statistik. Pastikan bagian ini ke checklist, lalu continue, lalu klik save. Checklist unstandardized di kolom residual, lalu klik continue, lalu klik OK. Hasil output ini kita keluarkan saja, lalu akan muncul variabel baru yaitu array1. Selanjutnya lakukan analisis dengan one sample KS dengan cara analyze, non-parametric test, legacy dialog, lalu pilih one sample KS. Unstandardized residual pindahkan ke test variable list, lalu klik OK. Selanjutnya keluar hasil output uji normalitas dengan one sample KS. Berdasarkan hasil dari uji normalitas menggunakan one sample KS, menunjukkan bahwa angka signifikansi adalah 0,075 yang artinya terdistribusi secara normal. Karena nilai signifikansi lebih dari 0,05. Hal ini menunjukkan data variabel terdistribusi secara normal. Selanjutnya kita ke analisis uji multikolinearitas dengan cara klik Analyze, pilih Regression, pilih Linear, lalu klik Statistik, checklist covariance matrix dan collinearity diagnostik, lalu klik Continue, lalu klik Save, unchecklist unstandardized, lalu klik Continue, lalu klik OK. Selanjutnya akan muncul hasil dari
uji multikoliniaritas dilihat di bagian koefisien, yaitu di collinearity tolerance dan statistik FIF. Menunjukkan bahwa model regresi memiliki nilai toleransi di atas 0,10, yaitu 0,897 untuk variabel EPS, 0,752 untuk variabel laba, dan 0,691 untuk variabel aset. Hasil dari model regresi FIF memiliki nilai di bawah 10 atau 10,00, yaitu 1,115 untuk variabel EPS, 1,330 untuk variabel laba, dan 1,448 untuk variabel aset. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikoliniaritas atas variabel independen dalam model regresi. Selanjutnya kita melakukan uji heteroskedastisitas dengan uji Gletser, yaitu dengan cara klik transform, pilih compute variabel, lalu target variabel kita ketik ABS underscore res. Di sini kita akan melakukan absolute untuk variabel residual. Lalu di numeric expression kita ketik ABS dalam kurung, masukkan unstandarized ke kolom numeric expression, lalu tutup kurung, lalu klik OK. Untuk hasil output ini kita biarkan, dan selanjutnya akan keluar variabel baru yaitu ABS res. Selanjutnya kita lakukan analyze dengan uji Gletser, yaitu dengan cara regresi linear, lalu dependent untuk variabel Y dependent dikeluarkan terlebih dahulu, lalu masukkan variabel absolute ke dependent, lalu klik statistik untuk collinearity diagnostic dan covariance matrix di unchecklist, lalu klik continue, lalu pada kolom save sudah benar, continue, lalu klik OK. Selanjutnya di sini akan muncul hasil output uji heteroskedastisitas menggunakan uji Gletser. Dapat dilihat di bagian koefisien, dinilai signifikansi. Tingkat signifikansi untuk model regresi memiliki nilai di atas 0,05, yaitu 0,194 untuk variabel EPS, 0,280 untuk variabel laba, dan 0,123 untuk variabel aset. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi. Selanjutnya kita akan melakukan uji autokorelasi dengan run test. Dengan cara klik analyze, non-parametric test, legacy dialog, pilih run. Pada tabel run test, di bagian ini kita klik unstandarized, pindahkan ke test variable list, lalu klik OK. Selanjutnya akan muncul hasil dari run test uji autokorelasi. Dapat dilihat di asumsi signifikansi to tell yang menghasilkan nilai 0,762 yang artinya lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi. Selanjutnya masuk ke uji T, uji F, dan R2, yaitu dengan cara klik analyze, klik regression, lalu pilih linear, lalu di dependent masukkan variabel Y ke sini, lalu di save, kita bisa checklist unstandarized residual, lalu klik continue, lalu klik OK. Dapat dilihat dari hasil output ini, untuk model summary ini yaitu uji R. Kita lihat di R-square. Nilai R-square yang diperoleh sebesar 0,955 mengartikan bahwa nilai X1, X2, dan X3 dalam model regresi sebesar 95,5%. Dengan demikian, pengaruh dari varian independen yaitu 95,5%, sedangkan sisanya sebesar 4,5% dijelaskan oleh variabel lain yang mempengaruhi variabel Y atau ROA. Uji R adalah koefisien determinan. Selanjutnya yaitu uji F. Ada di bagian ANOVA. Uji F atau uji simultan yaitu dapat dilihat di nilai F dan nilai signifikansi. Nilai signifikansi untuk pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel Y atau ROA sebesar 0,00
lebih kecil dari 0,05 yang artinya berpengaruh. Dan untuk nilai F hitung, 57,160 lebih besar daripada F tabel yang didapat dari A sama dengan 0,05, dengan K sama dengan 3, dan N sama dengan 12. Selanjutnya, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dinyatakan layak untuk digunakan dalam menguji hipotesis. Selanjutnya, uji T yang terdapat di tabel koefisien. Uji T atau uji T yaitu dapat dilihat dari nilai uji T dan nilai signifikan di sini. Nilai uji T variabel X1 atau EPS sebesar minus 0,778 dengan nilai signifikansi 0,459. Nilai signifikansi uji T sebesar 0,459 lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa X1 atau EPS tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Selanjutnya, nilai uji T variabel X2 atau variabel laba sebesar 12,943 dengan nilai signifikansi 0,06 lebih kecil dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa X2 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Selanjutnya, nilai uji T variabel X3 atau aset sebesar minus 7,952 dengan nilai signifikansi 0,00 lebih kecil dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa X3 atau aset berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Sekian video mengenai analisis statistik deskriptif dan analisis regresi berganda. Mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.